Ketika hati sedang berada dalam kesunyian, maka saat itulah kita bertakbir membersamakan Allah Subhanahu wa taala. Saat teringat dalam lubuk mata kita bayang-bayang orang yang pernah berkesan dalam hidup kita, yang hari ini tak ada lagi bersama kita, kita hanya bisa bertakbir Allahu Akbar, besarkan Allah dalam hati kita, maka semua kegundahan, gelisah hati kita akan sirna. Yang tak bisa pulang kampung, yang tak bisa mudik karena ada satu hal dan hal lainnya, karena faktor ekonomi, maka bertakbirlah. Maka dengan bertakbir itulah Allah akan melenyapkan segala kesusahan hati. Yang masih ada orang tuanya, pulang dari sini, cium tangannya, peluk tubuhnya yang rapuh. Karena akan datang pada satu saat masanya kita tak bisa lagi mengecup keningnya. Hanya akan tergambarkan bayang-bayang senyumnya di pelupuk mata kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, terkhusus kepada orang tua kita. Ada satu dosa yang dosa itu akan disegerakan azabnya, siksanya oleh Allah Ta'ala di dunia sebelum akhirat. Jikalau ada pemabuk, hidupnya tenang, karena siksa azabnya, hukumannya akan Allah berikan kelak di akhirat. Jikalau ada pendosa, karena berbuat zina, hidupnya tenang, sentosa, karena nanti dosanya akan ditangguhkan di akhirat. Tapi mereka-mereka yang durhaka kepada orang tuanya, tak sampai mereka menunggu akhirat, di dunia Allah segerakan siksa azab hukumannya. Maka dari itu, yang masih punya orang tua, pintu surga masih terbuka. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian harinya. Saat ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, terdengar satu seruan dari langit, telah meninggal ibumu, telah meninggal ayahmu, yang karenanya aku mudahkan engkau mendapatkan rezeki. Telah meninggal ibumu, telah meninggal ayahmu, yang karenanya aku mudahkan kaum mendapatkan ampunan dan rahmatku. Telah meninggal ibumu, telah meninggal ayahmu, yang karenanya pintu surgamu senantiasa terbuka setiap harinya. Sekarang mereka tak ada lagi, silahkan dengan susah payah engkau mencari sendiri. Ada seorang anak bernama Hauzan. Ia sejak kecil mengasuh ibunya semenjak ayahnya meninggal. Hingga usianya 60 tahun, dia masih mengasuh ibunya. Hauzan tidak menikah karena dia mengabdikan umurnya, usianya untuk ibunya. Ia memiliki seorang adik yang masih muda, usianya 30 tahun. Pada satu saat sang adik datang kepada Hauzan. Dia meminta izin untuk mengasuh ibunya. Duhai kakakku Hauzan, engkau sudah lama mengasuh ibu, punya banyak waktu engkau berbakti kepada ibu. Sekarang giliran aku, izinkan aku merawat ibu, mengasuh ibu. Aku sudah punya rumah, aku sudah punya penghasilan tetap. Engkau pun sudah usia 60 tahun. Kekuatanmu tak seperti dulu, tak mampu engkau mengangkat badan ibumu bahkan. Tapi Hauzan berkata, silakan engkau bawa ibuku ke rumahmu, kau rawat dia dengan satu syarat, jikalau nanti ruhku sudah berpisah daripada jasadku. Berdebatlah kedua orang anak ini sampai mereka datang ke pengadilan. Di sana ada hakim, maka hakim pun tak bisa memutuskan. Hari ini kita lihat mereka anak-anak datang ke pengadilan bukan untuk mempermasalahkan hak asuh orang tua, tapi hari ini mereka mempermasalahkan geger dengan perkara harta waris. Hauzan dengan adiknya datang ke pengadilan, mereka ingin memperebutkan hak asuh ibunya. Maka kata hakim, aku tidak bisa memutuskan, silahkan panggil ibumu. Ibu kami sudah tua, ibu kami sudah uzur, tak bisa berdiri.
Dia hanya terbujur kaku di tempat tidur. Kalau begitu bawa ibumu ke pengadilan. Dibawanya ibunya dengan ranjang-ranjangnya ke pengadilan. Ibu tolong putuskan, engkau mau diasuh oleh anakmu Hauzan atau adiknya yang masih muda? Kata sang ibu, Hauzan adalah cahaya mataku, adiknya juga cahaya mataku. Mana mungkin aku bisa memilih salah satu daripada kedua mataku? Maka hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada adiknya Hauzan. Menangis Hauzan karena dia tahu dia akan kehilangan pintu surganya. Dia sadar jikalau setiap pagi mendapatkan ridho ibunya, ridho orang tuanya, maka pintu surga terbuka baginya. Pagi dapat ridho ibu, pintu surga terbuka. Petang dapat ridho ibu, surga pun terbuka. Beruntunglah yang masih punya orang tua dengan kita mengorbankan dan mengabdikan sisa usia kita untuk merawat dan mengasuh mereka. Pernah ada seorang yang ketika dia menikah, dia lupa akan ibunya. 21 tahun lamanya setelah dia menikah, dia lupa untuk mengunjungi ibunya. Bahkan pada satu saat sang istri mengatakan kepada sang suami, "Duhai suamiku, tidaklah hari ini engkau mengajak seorang wanita makan di luar?" Dia bertanya, "Bagaimana mungkin aku mengajak perempuan lain? Engkaulah istriku. Maksudku adalah ibumu. Semenjak kita menikah 21 tahun yang lalu, engkau tak pernah mengajak makan ibumu di luar." Maka dia terheran dan dia pun tersadar, kenapa aku lupa dengan ibuku semenjak aku menikah. Maka diteleponnya ibunya. "Assalamualaikum ibu." "Waalaikumsalam. Ada apa nak?" "Ibu, siap-siaplah, kita makan malam di luar." Ibunya gembira, ibunya riang, ibunya senang. 21 tahun yang lalu anaknya sudah tidak menggubrisnya, tak mempedulikannya. Sekarang anakku kembali. Datang sang anak membawa mobil. Sang ibu sudah siap-siap di depan rumahnya dengan rapi. Sang ibu berkata kepada anaknya, "Demi Allah nak, malam hari ini tak ada orang di kampung ini yang mengajak ibu untuk makan malam kecuali dirimu." Masuklah ke mobil, pergi ke restoran, tempat makan yang mewah. Ketika duduk berdua sang anak dengan ibu, datanglah menu makanan. Di situ sang anak memberikan menu makanan kepada sang ibu. "Ibu, ini makanannya, ini minumannya, silakan dipilih. Apa yang ibu mau pesanlah." Sang anak lupa, 21 tahun lamanya dia tak mengajak sang ibu, tak melongok, tak menengok sang ibu bagaimana keadaannya. Dia lupa ibunya sudah semakin menua. Diberikan menu makanan, ibunya tak bisa baca, penglihatannya sudah kabur. Maka sang anak teringat, ibu sudah tak lagi bisa melihat dengan sempurna. Dibacakannya dengan sabar menu makanan, menu minuman itu. Teringat sang ibu ketika dulu anaknya masih kecil. Sang ibulah yang membacakan menu makanan, menu minuman dengan perlahan, dengan sabar. Saat ini gantian anaknya yang membacakan menu makanan, menu minuman kepada ibunya karena ibunya sudah tua. Ibunya senang, ibunya gembira. Maka sang anak pun mengatakan, "Ibu, kapan kita makan malam bersama lagi di luar?" Kata ibunya, "Tenang nak, nanti ibu yang akan atur jadwalnya. Nanti ibu yang akan traktir kamu beserta anak dan istrimu." Pulang dia ke rumah, sang ibu sakit. Masuk ke rumah sakit. Tak lama di rumah sakit sang ibu meninggal. Setelah meninggal diurus pemakamannya, sang anak beserta istrinya mendapatkan undangan makan malam di sebuah restoran. Datang dia bersama istri dan anaknya. Dijamu oleh pihak restoran dengan makanan dan minuman yang mewah dan lengkap. Ternyata semua sudah dibayar, sudah dipesan, sudah dikondisikan. Itulah ulah daripada ibunya. Walaupun ibunya tak ada, tapi ibunya tak pernah lupa daripada dia, anaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai kita membuat ibu kita, ayah kita, orang tua kita terbakar hatinya dengan api kerinduan kepada kita.
Maka Idul Fitri, kalaulah kita punya rezeki, kalaulah kita punya waktu luang, mudiklah, pulang kampunglah, tengoklah ibu di kampung sana. Jangan sampai mereka kecewa, rindu dengan kita yang tak datang membersamainya. Maka dari itu, ada daripada satu keluarga, sholat 5 waktunya tak pernah bolong, puasa Ramadannya kencang, dia puasa sunnah Senin Kamis. Satu keluarga menutup aurat, anak-anaknya ada di pondok pesantren, hafiz dan hafizah, tapi 8 tahun dia punya sengketa dengan ibunya, maka semua amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada seorang ibu yang setelah anaknya menikah lupa tak digubris sang ibu itu. 1 bulan ibu itu menelpon, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam ibu." "Nampaknya kau sibuk betul sampai tak ada waktu untuk menelpon ibu." "Iya bu, pekerjaan aku sedang padat, sedang banyak." Minggu kedua ibu menelpon kembali, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam. Aku dengar engkau membeli rumah baru." "Betul bu." "Ibu senang mendengarnya karena engkau bertanggung jawab atas anak dan istrimu." Di minggu yang ketiga ibu itu telepon lagi, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam. Ibu dengar engkau membeli mobil baru." "Iya bu, alhamdulillah saya punya mobil baru." Ibu turut senang mendengarnya nak, karena engkau pandai betul membahagiakan anak istrimu. Di minggu yang keempat ibunya mendapatkan kabar bahwa sang anak telah membeli anak anjing dari Belanda seharga 40 juta. Diteleponnya di minggu keempat itu, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam ibu. Ibu dengar daripada orang-orang di pasar bahwa engkau telah memiliki anak anjing kau beli seharga 40 juta dari negeri Belanda. Betulkah nak?" Kata anak itu, "Betul ibu." "Nak, dengarkan pesan ibu nak. Andaikan Allah ciptakan ibu untuk kedua kalinya nak, maka ibu akan memilih diciptakan sebagai seekor anjing, karena anjing itu berada setiap hari di rumahmu. Engkau urusi anjing itu pagi, siang dan sore. Engkau beri makan anjing itu pagi, siang dan sore. Anjing itu bisa memandangmu kapan dia suka." Ibu memilih kalau diciptakan Allah sebagai seekor anjing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan terakhir kita menggandeng tangan ibu kita? Lupakah kita menggandeng tangan istri kita dengan jari jemarinya yang letih? Ibu kita iri saat kita menikah, ijab kabul. Saat kita menikahkan anak kita, ibu kita pun terbayang, kapan terakhir jari jemari saya digandeng oleh anak saya? Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih ada orang tuanya, pulang dari sini jangan sampai kita sia-siakan, karena pada satu saat kita hanya bisa merindukannya. Yang sudah tidak ada, yang sudah tak lagi kita bisa melihatnya, datanglah ke pusaranya, datanglah ke kuburnya, mintakan ampun kepada Allah, ucapkan salam kepada dia. "Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li wa lakum min sa'il afat wa nas'aluka lakumul afiyah." Begitulah yang kita ucapkan di kubur ibu kita, di kubur bapak kita. Saudara-saudara kita yang hadir maupun yang tak hadir, sama-sama kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit daripada saudara kita, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah meninggalkan kita, maka tanyakan pada diri kita, seberapa besar pengaruh yang diberikan Ramadan kepada kita agar kita candu membaca Al-Quran? Seberapa banyak pengaruh diberikan Ramadan kepada kita agar kita candu sholat sunnah, agar kita candu bersedekah dan bersilaturahmi? Jangan sampai usai Ramadan, usai pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pagi yang cerah ini dengan khusyuk dan khudu, dengan linang air mata kita terharu ingat ibu bapak kita. Mari sama-sama kita satukan hati, angkat tangan kita untuk berdoa mohon kepada Allah agar kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang ada di kubur kita, semoga senantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Inna ahsanal kalam